Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana seharusnya kita berusaha mendidik anak-anak kita atau juga mungkin murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti di yaumul mahsyar, bisa bertemu dengan Allah, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam Tarbiyatul Aulad. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang pentingnya mengingatkan anak untuk senantiasa menutup aurat. Bahwa kita melihat pada zaman hari ini ya, di mana teknologi informasi ya, sudah berkembang dengan pesat, di mana media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Dan salah satu fungsi media sosial adalah share ya. Sharing tentang informasi. Namun sayangnya pada zaman ini anak-anak atau masyarakat kita, wabil khusus kaum muslimin, banyak yang kemudian kurang bijak ya di dalam share ya, atau sharing ya, informasi terutama yang terkait dengan diri mereka. Apa yang saya maksud adalah hari ini kita masih mendapati ya, wanita-wanita muslimah, lelaki muslim yang kemudian sepertinya entah karena tidak tahu atau mungkin karena atau sengaja ya, yang mengumbar ya, memamerkan aurat ya, yang jelas-jelas itu dilarang di dalam Islam. At least ya, paling kurang biasanya ya, ada juga tipikal wanita muslimah begitu, kadang pakai kerudung ya, kadang dia menutup rambutnya dengan jilbab. Mungkin ketika bekerja, ketika di kampus, di sekolah, tetapi ketika sudah di rumah ya, dengan santainya kemudian ya, memfoto atau merekam ya, aktivitas mereka tanpa kemudian menutup aurat, menutup rambutnya ya. Artinya muncul di media sosial baik video maupun juga foto yang menampilkan ya, diri mereka dengan tampilan yang tidak menutup aurat.
Nah, ini yang kemudian perlu kita sikapi, karena berbicara menutup aurat di dalam Islam jelas hukumnya, bahwa bagi lelaki dan perempuan ada batasan-batasan anggota tubuh mereka yang boleh dilihat ya, oleh orang lain yang bukan mahram. Bahkan dengan mahram juga ada batasannya gitu ya, batasan yang tidak boleh dilihat. Ya, misalnya dengan orang tua, ya anak dengan orang tua juga nggak boleh sembarangan gitu kan. Mentang-mentang orang tua kita, lalu kemudian semuanya boleh dilihat, ya boleh dinampakkan, ini juga tidak benar begitu kan. Apalagi dengan orang lain ya. Apalagi ketika berbicara media sosial, ya ada yang disebutkan dengan istilah jejak digital ya. Mungkin kita sudah hapus ya. Oh iya, baru sadar ya. Misalnya ada foto yang menampilkan rambut ya, kalau yang laki-laki menunjukkan pahanya gitu ya, kan paha aurat ya bagi laki-laki. Lalu kemudian menghapus, ya, dihapus di di akun media sosial, tapi ya, karena sudah di-share ya, maka ada orang yang mungkin sudah mendownload ya, menyimpannya di HP mereka. Dan itu tidak bisa kita kejar, tidak bisa kita hapus. Ini bahayanya media sosial. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari ada ya misalnya anak-anak kita yang ya, atau kaum muslimin, pemuda-pemuda muslim yang belum menyadari kalau misalnya main bola atau olahraga gitu ya, masih misalnya menggunakan pakaian atau celana yang sebatas di bawah yang tidak sampai menutupi lutut begitu, di atas lutut, nah, terutama misalnya pemain bola gitu kan. Padahal di dalam Islam batas aurat laki-laki kan jelas ya, dari mulai pusar begitu sampai ke menutupi lutut begitu. Lutut itu bagian dari aurat. Ini juga kadang-kadang tidak begitu disadari. Nah, kalau berbicara bagaimana Rasulullah SAW luar biasa. Beliau dalam satu ketika ya, di dalam sebuah riwayat ketika membantu pembangunan Masjid Nabawi ketika beliau hijrah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari di dalam hadisnya, Rasulullah itu ikut ya, membantu memasang tembok naik ya, memasang atap gitu ya. Rasulullah coba naik ke atas, kemudian tiba-tiba angin berhembus, nah, ya, namanya juga wilayah gurun kan, angin berhembus, kemudian qadarullah yaitu menyingkap gamis ya, pakaiannya Rasulullah, kemudian hembusan angin itu menyingkap pakaian Rasulullah, meniup pakaian Rasulullah sampai kemudian tersingkap betisnya ya, sedikit dari betisnya. Di dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah kemudian terkejut ya, lalu kemudian berusaha menutup betis beliau dan kemudian turun. Nah, dengan segera, khawatir kemudian tidak bisa terkendali lagi situasinya. Dan nampak kata sahabat ketika itu wajah Rasulullah SAW tampak memerah, ya, menunjukkan rasa malu. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah SAW seorang lelaki ya, yang mulia yang menjadi panutan kita kaum muslimin. Ketika betisnya tersingkap secara tidak sengaja saja, beliau kemudian merasa malu luar biasa. Nah, lalu bagaimana kita ya, yang mengaku sebagai umatnya, bahkan mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi kemudian masih berani tampil misalnya ya, menampakkan aurat yang diharamkan untuk dilihat. Nah inilah ya, yang kemudian harus kita pahami. Terlebih bagi kaum perempuan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW begitu aware dan care terhadap kaum muslimah ya, tidak hanya yang menjadi istri beliau, menjadi putri ya, putri-putri beliau, bahkan yang menjadi umat Rasulullah di zamannya, beliau jauh ya, begitu aware dan care kepada kaum muslimah ya, hingga akhir zaman ya. Ini terbukti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,
Rasulullah mengatakan sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan yang dalam nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi penduduk ahli neraka. Tetapi kata Rasulullah beliau belum lihat dua golongan itu pada masa beliau. Tapi ketika berbicara nubuah, Rasulullah melihat ada golongan. Rasulullah diperlihatkan ketika Isra Mi'raj dalam riwayat penduduk surga dan neraka. Dari penduduk surga, penduduk neraka ini ada yang Rasulullah katakan dua golongan yang beliau belum lihat. Jadi ada dua golongan menjadi penghuni neraka, tetapi ketika Rasulullah hidup, dua golongan ini belum terlihat. Siapa mereka dan seperti apa penampakannya? Kata Rasulullah SAW yang pertama, kaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang suka membawa cambuk. Cambuk itu berarti memukul ya. Kemudian dia membawa cambuk seperti ekor sapi. Jadi melancip. Cemeti itu kan lancip. Nah, kata Rasulullah SAW, cemeti itu atau cambuk itu digunakan untuk memukuli manusia. Di zaman Rasulullah itu tidak terlihat, tapi setelah Rasulullah SAW wafat, kita tidak usah sejauh-jauh lah ya berbicara sejarah manusia di zaman perbudakan ya di Amerika. Itu kan lazim ya orang-orang di sana di Amerika yang punya budak, yang mereka membawa cambuk. Kalau di Indonesia ada romusa, ada rodi ya, kerja paksa. Itu kan orang-orang Jepang, orang-orang Belanda yang mengawasi para pekerja paksa ini, mereka megang cambuk. Dan memang ada cambuk orang itu kalau nggak mau kerja. Nah, itu kata Rasulullah SAW ada. Itu menjadi penghuni neraka. Tetapi Rasulullah belum melihat ya pada masa beliau. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna kasnimatil bukhti kasminatil bukhlil ma'ilah. Yang kedua adalah wanita-wanita atau wanita kasiyatun ariyatun, mereka kalau dari penampakannya berpakaian, tapi ariyatun, tapi telanjang. Nah, artinya kalau diterjemahkan mungkin ya, kulitnya tertutup, terbalut oleh kain, tetapi lekuk tubuhnya terlihat. Jadi berpakaian pres ketat begitu. Bahkan kainnya juga sewarna itu ya, sewarna dengan warna kulitnya. Jadi seolah-olah tidak berpakaian, telanjang. Nah, itu di zaman Rasulullah belum terlihat, dan kita bisa melihatnya pada hari ini. Terutama kalau yang yang suka senam misalnya aerobik begitu ya, kan ada senam-senam aerobik ya, yang dicampur-campur. Tapi kalau berbicara bagaimana penampilan ya selebritis barat ya, itu hal-hal seperti itu sudah biasa, dan jangan sampai kemudian itu menjadi idola ya, bagi anak-anak kita. Kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Sudahlah mereka berpakaian tetapi seperti telanjang tadi, berpakaian berbusana sonok ya, tipis-tipisnya, ketat-ketatnya, dan mereka suka berlenggak-lenggok. Nah, inilah model sekarang catwalk ya. Dulu di zaman Nabi nggak ada ya, acara peragaan busana ya. Dan itu ada di zaman kita sekarang. Bahkan perempuan berlenggak-lenggok tidak hanya di acara peragaan busana misalnya, tetapi juga dalam acara-acara misalnya pernikahan ya, ada acara hiburan, berjoget-joget, nyanyi-nyanyi dan berjoget-joget. Itu belum terjadi di zaman Rasulullah SAW, belum terlihat, tapi kita sudah bisa menyaksikannya pada hari ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, ru'usahunna, nah, ciri lainnya adalah kepala-kepala mereka
Ini kalau lihat penampakannya ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Itu seperti punuk unta yang miring. Jadi mungkin model ikatan rambutnya itu menjunjung gitu, digulung-gulung tinggi gitu. Jadi kalau pakai kerudung itu kelihatan nonjolnya gitu ya. Nah, itu yang kata Rasulullah SAW, lihat sebagai penduduk neraka. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhuluna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga, kata Allah, bahkan mereka juga tidak akan mencium baunya surga. Ini saking tidak redonya Allah Subhanahu wa taala kepada jenis golongan ini ya. Yang tadi itu ya, yang kejam kepada manusia, yang menjadikan manusia seperti binatang dengan penyiksaan. Ya. Sekarang ini kan ada istilah KDRT, kemudian eksploitasi. Ya. Kita masih mendapati perbudakan modern pada hari ini. Nah, inilah orang-orang yang menzalimi manusia, berbuat kejam kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, la yadkhuluna jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan wala yajidna rihaha. Mereka bahkan tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masyuratin kada wa kada. Padahal kata Rasulullah SAW, bau surga itu bisa dicium dalam jarak tertentu. Jadi saking wanginya surga ya, jarak jauhnya begitu ya, walaupun jauh itu tercium. Tapi saking haramnya, saking bencinya Allah Subhanahu wa taala, mereka ini orang-orang ini dimasukkan dalam neraka jahanam yang jauhnya, ya, dalamnya jurang itu luar biasa ya. Dalam satu riwayat dikatakan 70 tahun ya, perjalanan manusia jatuh ya dari tepi jurang ke dalam jurang itu 70 tahun tuh baru nyampe ke dasar. Jadi, saking jauhnya ya, bau surga tidak sampai kepada mereka. Ini kan menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak bisa bermain-main bab bagaimana kita berpenampilan ya, di depan orang banyak ya, terutama yang bukan mahram. Dan ini yang kita sadarkan kepada anak-anak kita yang laki-laki dan perempuan ya, yang laki-laki jangan sampai mereka menjadi pribadi-pribadi yang kejam ya. Apalagi atas nama konten gitu ya. Sekarang ini kan banyak orang bikin konten rela kemudian melanggar syariat ya, yang laki-laki gitu ya. Menunjukkan kekejaman ya, ada beberapa video kita saksikan ya, dan sudah ditindak secara hukum ya. Menyiksa binatang atau kemudian menyiksa teman ya, membullying, itu kan tindakan-tindakan kekejaman. Jadi anak-anak yang suka membuli ini ya, dikhawatirkan ya sahabat yang dirahmati Allah akan tumbuh dalam dirinya sifat kejam, dan pada akhirnya sebagaimana digambarkan di dalam hadis tadi ya, mereka kemana-mana bawa cambuk ya, dan mencambuk manusia. Dia kan menggambarkan kekejaman mereka pada sesama manusia. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita-wanita terutama ya, yang suka ya menunjukkan auratnya ya, dengan berbagai alasan, berbagai cara gitu ya, menyiasati syariat misalnya ya, pakai jilbab juga begitu, tetapi kemudian bajunya ketat ya, menutup kain, menutup badan ya, menutup kulit, tetapi kemudian ketat dan sebagainya. Ini yang kemudian kita sadarkan pada anak kita, itu adalah perbuatan terlarang, termasuk juga berlenggak-lenggok begitu ya untuk menunjukkan kecantikan mereka di hadapan laki-laki atau mereka yang bukan mahram. Ini persoalannya adalah itu tadi ya, kepada bukan mahram ya. Kalau misalnya di depan mahram atau kepada sesama perempuan, misalkan ada ya perkumpulan wanita ya, ummahat, ibu-ibu ya, sesama mereka tidak ada masalah ya. Misalnya mau menunjukkan pakaian terbaru ya, yang bisa digunakan di depan suami ya, supaya suami selalu betah di rumah. Nah, itu kan urusan perempuan itu ya. Ya kalau memang ada perkumpulannya perempuan semua mengadakan peragaan busana ya tidak masalah, selagi itu semua perempuan ya, dan tidak ada di share gitu ya
ke media sosial, ya tidak sampai kemudian mereka terlihat ya oleh yang bukan mahram. Itu mungkin ceritanya berbeda. Tetapi ini yang kita larang adalah tingkah laku mereka, gerak-gerik mereka, lenggak-lenggok mereka kemudian dikonsumsi oleh yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Ada yang dinamakan dengan istilah tabarruj, ya. Dandan berhias ya, sedemikian rupa layaknya orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW kaum wanitanya ya, berdandan luar biasa ya, mengenakan minyak wangi sedemikian rupa dengan harapan apa? Menjadi pujaan, ya, menjadi pusat perhatian laki-laki yang bukan mahram. Nah, dan ini ya, juga kita tekankan kepada anak-anak kita baik lelaki dan perempuan supaya mereka menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Ya. Kalau mau berhias, ya, bersolek, ya, kalau yang maksimalnya ya, itu khusus ya diarahkan kepada suami. Ya, kalau kepada yang bukan, kalau belum nikah begitu ya, kalaupun misalnya mau keluar, mau ke kampus, ya, mau bekerja, cukuplah sebatas kemudian ya, tidak nampak lusuh, tidak nampak kotor, ya, tidak tercium bau badan, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian tampil resik saja. Adapun dandanan jangan kemudian berlebihan. Sampai kinclongnya begitu ya. Kalau kata Ustaz Somad ya, bedak Kelly 2 inci, ya. Muka putih, tangan hitam. Ini kan tabarruj namanya. Itu dilarang. Tapi kalau mau berdandan, berhias ya, semaksimal mungkin, hadapkanlah itu kepada suami. Jadi jangan dibalik. Mau kondangan dandan ya, sehabis-habisnya dandan sampai pergi ke salon, ya, giliran berada di rumah sama suami ya, pakai daster sobek ya, dengan bau badan yang luar biasa. Nah ini kan tidak benar ya. Justru kalau mau dandan maksimal, dandanlah ketika berada di rumah, ketika menyambut suami pulang ya dari tempat kerja, sehingga suami pulang itu merasa merasa surprise ya, karena istrinya kalau di rumah ternyata ya melebihi cantiknya ya teman-temannya di kantor gitu. Jadi jangan sampai terbalik ya, suami meninggalin istri dalam keadaan lusuh ya, pulang juga masih lusuh. Giliran mau keluar rumah ya, mau ke mall, mau ke dandan, mau ke hajatan, ke pesta gitu, kemudian dandan semaksimal mungkin. Ini tidak benar. Jadi dandanlah untuk suami, jangan dandan untuk orang lain. Ini yang kita ajarkan kepada anak kita. Termasuk yang laki-laki juga sama ya. Jangan sampai kemudian mereka di rumah begitu ya, tampil jabrah gitu ya. Padahal dulu ketika ketemu ya sebelum menikah, ya, istri memandangnya sebagai lelaki yang tampan gitu ya, klimis, ya. Necis begitu. Tapi begitu udah jadi suami, rapihnya kalau mau pergi ke hajatan saja. Di rumah sehari-harinya tidak begitu terlihat ya, rapihnya. Mandi males ya kalau di rumah, nauzubillah. Mandinya wanginya itu kalau mau pergi aja. Di rumah tampil ala kadar. Ini juga kemudian menjadi perhatian kita ubah ya polanya. Bagaimana kemudian suami dan istri ketika nanti berada di rumah ya. Ini bekal untuk anak-anak kita, karena kan kita tidak mau kemudian rumah tangga anak-anak kita ini bermasalah ya, gonjang-ganjing disebabkan hal-hal seperti ini. Terjadinya misalnya perselingkuhan, ya kan kita nggak mau punya menantu atau punya anak ya harus mengalami perceraian gara-gara itu tadi, kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya salah. Nah ini kita rubah, kita ajarkan kepada anak kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-60 ya.
Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. Jadi pentingnya menutup aurat di dalam Islam kepada mereka yang bukan mahram, ya. Saking pentingnya ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah An-Nur ini ayat yang ke-60, ya. Sekalipun kepada perempuan yang sudah tua, ya, yang sudah nenek-nenek gitu, ya. Kalau nenek-nenek kan kalau kita lihat kayaknya nggak ada, ya, selera gairah gitu, ya. Ya, kepada orang yang sudah uzur pun, ya, yang sudah tidak ada hasrat untuk menikah lagi, artinya nggak ada lagi, ya, syahwatnya kepada lawan jenis begitu. Ya. Walaupun ada toleransi, ya, ada kemakluman bagi mereka kalau kemudian, ya, mereka menampakkan auratnya, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat ini jelaskan dengan tegas, ya, wa yasta'fifna khairul lahunna, seandainya mereka berlaku sopan dalam artian, ya, tidak menampakkan apa yang menjadi aurat mereka, tetap rapi berkerudung, ya, tetap menggunakan pakaian longgar, ya, karena kalau kita lihat kan kalau orang tua-tua, ya, nenek-nenek lah begitu, ya, karena udah nggak ada hasrat lagi kepada lawan jenis, ya, merasa nggak ada ini pentingnya lagi untuk tampil rapi dan ya sopan apa gitu. Ini kalau di kampung-kampung kita lihat kadang, ya, kampung-kampung, ya kaum tuanya, ibu lansianya gitu kan, duduk di depan rumah hanya pakai kemben atau apalah, ya, sementara bagian atasnya terbuka semua. Ya, nenek kita maklumi, ya. Tapi sekalipun dia maklumi, di dalam ayat ini Allah katakan berlaku sopan, ya, adalah lebih baik bagi mereka. Itu saking, apalagi yang kemudian masih muda-muda, masih nampak cantiknya, masih nampak tampannya begitu kan. Ya, tentu menutup aurat, ya, menjaga kesopanan ini lebih ditekankan lagi, lebih tidak ada excuse lagi lah, ya. Tidak ada toleransi lagi. Nah, ini yang kemudian kita sadarkan kepada anak kita. Nah, kemudian juga, ya, dalam rangka menjaga kehormatan anak-anak laki-laki kita, anak-anak perempuan kita, ya, selain tadi mengajarkan kepada mereka bagaimana, ya, menutup aurat dengan baik, ya, menjaga kesopanan di dalam berbusana di hadapan yang bukan mahram, ya. Satu lagi adalah berkait dengan ikhtilat, ya, atau percampur bauran antara laki dan perempuan. Ini juga harus menjadi perhatian kita, terutama para orang tua. Jangan dibiasakan anak-anak kita ikut ke dalam majelis-majelis, acara-acara, ya, pesta-pesta, ya, atau keramaian-keramaian yang di dalamnya bercampur, ya, antara laki dan perempuan. Ya, kita ajarkan kepada mereka, mereka tidak nyaman dengan itu. Ya, jangan dibiasakan, malah dibawa mereka ke tempat-tempat seperti itu. Ya, memang kalau berbicara idealnya, ya, kalau kita kaum muslimin muslimah, ya, mau mengadakan hajatan, ya, atau pesta pernikahan walimah, ya, harusnya dipisah, ya, laki dan perempuan. Ada ruangan untuk laki-laki, ada ruangan untuk perempuan. Idealnya seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang masih menjadi problem, ya, di kalangan mayoritas kaum muslimin di tanah air. Ya, kalau di beberapa negara seperti Arab, ya, itu sudah lazim. Kalau hajat, ya, isinya laki-laki semua, ya, perempuan ada ruangannya. Tidak bercampur antara laki dan perempuan. Nah, di kita itu belum membudaya, ya. Baru sebahagian kecil yang menunjukkan ghirah beragamanya, lalu kemudian berusaha untuk menghidupkan budaya itu. Kalau buat hajatan, biasanya kalau yang kita lihat ini hajatannya para habaib, ya. Saya perhatikan seperti itu, ya. Para habaib ini konsisten. Kalau ada walimah, ya, isinya, ya, laki-laki semua, ya, satu ruangan. Ini perempuan ada lagi ruangannya. Tidak ada percampuran atau ikhtilat laki dan perempuan. Ini yang kemudian juga kita usahakan untuk menanamkannya kepada anak-anak kita. Dalam rangka apa? Supaya mereka bisa menjaga kesucian, karena Allah sudah menegaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Target iblis itu sebetulnya, ya,
kalau berbicara lelaki dan perempuan adalah bagaimana lelaki dan perempuan ini berzina. Karena zina ini adalah dosa besar. Ya, saking besarnya dosa zina, ya, untuk menghapuskan seseorang dari dosa zina itu, kalau dia muhsan, kalau dia ghairu muhsan, dia harus dicambuk 100 kali. Ya. Fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata zallah. Ya, lelaki dan perempuannya dicambuk 100 cambukan, kemudian diasingkan selama setahun di penjara setahun. Kan dosa besar itu. Kalau yang muhsan ya di dalam riwayat, ya, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis dan ini juga dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin, itu kalau pelaku zina yang muhsan yang sudah menikah masih juga terlibat dalam perbuatan zina, ya kalau mau bersih dari perbuatan zinahnya, dari dosanya itu, dia harus dirajam, ya dikubur setengah badan, kemudian dilempari pakai batu sampai meninggal. Nah, itu baru bisa bersih dosanya dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Tebusannya seperti itu. Nah, kita kan tidak mau, ya. Ini terjadi kepada anak kita. Mereka terjebak ke dalam dosa besar ini. Oleh karena itu kemudian kita ajarkan kepada mereka untuk senantiasa menjaga diri mereka dari gerbang, yaitu pintu-pintu yang menuju atau mengantarkan mereka kepada perbuatan zina. Salah satu adalah ikhtilat, ya. Percampuran antara lelaki dan perempuan. Bahkan jelas ya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, bagaimana pergaulan antara laki dan perempuan begitu dibatasi. Ya, karena dunia ini, sahabat dan yang dirahmati Allah, adalah ujian. Ya, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran laki dan perempuan di alam dunia. Ya. Kemudian segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada masanya, ya. Kita menikmati segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di mana? Nanti di surganya Allah. Tidak ada lagi larangan-larangan di surga, ya. Sampai khamr pun boleh diminum. Nah, ini jadi sebuah gambaran betapa, ya, larangan-larangan Allah di dunia ini adalah ujian, dan nanti kita akan lepas, ya, dan menikmati situasi sebaliknya ketika berhasil melewati ujian tersebut. Bahwa Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, banyak, ya, melarang, ya, lelaki dan perempuan berdua-duaan. Ya, dalam hadis yang terkenal, ya, kan dalam Sahihain, ya, Rasulullah SAW mengatakan, itu adalah Ibnu Abbas, ya, la yahluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi muhramin, ya, dan janganlah salah seorang di antara laki-laki di antara kalian berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama dengan mahramnya, ya. Dan Rasulullah juga menegaskan, ya, la yahluwanna rajulun wa mur'atun illa kana syaitanu thalisuhuma. Nah, dalam ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya. Tidaklah laki-laki dan perempuan itu menyendiri atau berdua-duaan, ya, berkhalwat, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Nah, jadi kalau udah berdua-duaan, nah, ini yang kita khawatirkan. Ini kita harus jaga. Bahkan, ya, bab menjaga itu sampai kepada menundukkan pandangan mata. Ya. Jadi sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, ya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan. Mata dijaga agar kemaluan bisa terkendali, ya, karena biasanya kemaluan ini ikut apa yang dilihat. Kalau yang dilihatnya yang porno-porno yang mengundang syahwat, maka kemaluan pun akan berontak. Maka kuncinya di situ, ya. Wadul basar, ya. Bagaimana kemudian kita bisa menahan pandangan kita. Dan ini juga Allah perintahkan kepada kaum muslimah, ya, tidak hanya kaum muslimin, tidak hanya yang laki-laki, yang perempuan juga sama, ya, agar mereka juga, ya, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, menjaga syahwat mereka. Dan ini menjadi sebuah pertanggungjawaban kita di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat itu akan Allah cek
Kenapa kamu lihat itu? Bukankah sudah dilarang? Nah, kalau kita tidak hujah maka jatuhlah dosa. Nah, itu timbang nanti. Bahkan di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, diriwayatkan Imam Muslim ya, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, aku bertanya perihal melihat wanita tanpa sengaja. Ini nggak sengaja. Apa kata Rasulullah SAW? Isrif basarak, palingkanlah pandangan. Jadi kalau nggak sengaja melihat yang bukan mahram, ya, demi menjaga kemaluan kita dalam memenuhi perintah Allah, kan Allah menyuruh itu ya, menjaga kemaluan. Nah, kalau terlihat itu isrif, ya, palingkan ya, basarak ya, pandangan. Sampai sedemikian. Bahkan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dari hadis Ummu Salamah, ia berkata, ini dari Sayyidah Ummu Salamah ya, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku berada di samping Rasulullah SAW dan Maimunah juga ada di sisi beliau. Sayyidah Maimunah juga istri Rasulullah SAW. Nah, kemudian datanglah Ummi Maktum menemuinya setelah turun perintah untuk berhijab. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua pakailah hijab. Kemudian Sayyidah Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah ibnu Ummi Maktum ini buta? Ya, ada seorang yang terkenal ya, dan merupakan muazzinnya Rasulullah SAW juga ya, yaitu muazzin waktu tarhim. Nah, bukan tarhim, apa namanya nyebutnya? Kan sebelum azan subuh itu waktu imsak ya. Sebelum imsak apa namanya sih, kalau orang Sunda nyebutnya janari ya. Sebelum azan subuh menandakan imsak tuh ada azan. Nah, itu azan itu dikumandangkan oleh Sayyidina Ibnu Ummu Maktum. Beliau buta. Jadi pagi-pagi, malam-malam seperti gawalan dari ke masjid, sampai ke masjid beliau akan azan. Karena beliau itu karena nggak bisa melihat situasi, beliau hanya merasakan. Itu kalau udah aroma pagi, aroma udara ini seperti ini, berarti ini udah menjelang subuh nih. Nah, beliau akan azan membangunkan kaum muslimin. Beliau buta. Ya, ketika mendatangi Rasulullah SAW ya, dan sudah ada perintah untuk berhijab, maka istri Rasulullah SAW yang ada di situ diperintahkan Rasul untuk berhijab. Walaupun ibnu Ummi Maktum ini nggak ngelihat. Tapi saking Rasulullah SAW taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan mahram, walaupun dia tidak melihat, kalian tetap harus memakai menutup aurat kalian, pakai jilbab. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, ketika mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah dia buta, itu nggak melihat kita? Maka apa kata Rasulullah SAW? Apa umyawan antuma? Ya. Apakah kalian berdua buta? Gitu kan? Alastuma tubsirani, ya, bukankah kalian berdua melihat dia? Nah, memang dia buta, tapi kalian kan nggak buta, ya, kalian bisa melihat dia. Ya, maka kemudian ya, kedua istri Rasulullah SAW ini ya, tetap menutup aurat mereka. Kepada yang buta saja, begitu kan? Ketika berhadapan langsung Rasulullah SAW perintahkan ya, istrinya tetap menutup aurat, apalagi kepada orang yang bisa melihat. Ini saking pentingnya perintah dari Rasulullah SAW untuk menjaga jangan sampai aurat yang ada pada diri kita bisa dipandang atau terpandang oleh mereka yang bukan mahram. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya begini. Ya, janganlah kalian duduk-duduk di tengah jalan. Para sahabat kemudian menjawab ya, wahai Rasulullah SAW, kami tidaklah melakukan apa-apa kecuali hanya duduk-duduk saja dan berbincang-bincang. Kan biasa ya, kalau kita kongkow gitu nongkrong ya. Kalau di zaman nggak tahu lah ya, kalau zaman saya kalau nongkrong biasanya di pinggir jalan, nanti di tempat orang hilir mudik rame, pertigaan, di persimpangan ya. Rasulullah SAW larang ini kebiasaan seperti itu. Lalu sahabat mengatakan, ya kami kan di situ nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak melakukan kemunkaran, nggak minum khamar, nggak main judi, gitu ya. Tapi cuma duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol.
tapi posisinya berada di tempat hilir mudik orang. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Apabila kalian tidak bisa melihat, apabila kalian tidak bisa kecuali harus duduk di tengah jalan, ya, maka berilah jalan itu haknya. Mereka kemudian bertanya, apa saja hak jalan itu ya Rasulullah? Belum menjawab, tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam dan memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Jadi kalau memang kita nggak bisa menghindari, ya memang disitulah yang enak gitu ya, posisi yang untuk ngobrol, ya kumpul sama teman gitu ya. Apalagi kalau memang rumah kita di pinggir jalan, lebih ada ya di kampung-kampung yang memang di posisi di gang ya rumahnya memang depannya jalan gitu kan, orang lewat. Di dalam rumah terus kan sumpah gitu kan, ya sekali nongkrong di depan gitu kan. Di depan rumah, di depan teras. Kalau memang itu tidak ada pilihan lain kecuali memang di situ, maka kata Rasulullah SAW beliau memerintahkan apa? Fa'tu tariqu haqqahu, maka berikanlah jalan itu haknya. Maka sahabat bertanya, apa ya? Wa ma haqqul tariq ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa itu hak jalan Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang pertama ada ghadul basar, menundukkan pandangan. Jadi kalau ada orang lewat ya jangan lihat ya. Yang perempuan ya kebetulan duduk di jalan, duduk di pinggir jalan ya, atau di depan rumahnya jalan. Kalau ada yang tampan-tampan, ada yang tidak pantas untuk dilihat, begitu jangan dilihat, tundukkan pandangan. Ya, gitu ya. Kemudian apa yang apalagi yang laki-laki gitu ya. Lewat perempuan tutup aurat ya bisa udah rapi begitu ya. Cuman mukanya kelihatan. Kalau yang tipikal wanita-wanita cantik ini kan walaupun sudah menutup aurat kan tetap saja menjadi pusat perhatian. Maka nggak boleh dilihat juga ya. Itu haknya jalan. Ghadul basar, tundukkan pandangan. Wa kaful aza ya. Dan kemudian jangan mengganggu. Maka ini bagian dari budaya jahiliyah dan melanggar syariat Rasulullah SAW ketika menyuit-nyuit ya. Wanita yang sedang lewat mengganggu itu nggak boleh. Atau ngeprank bahasa sekarang begitu, ngaget-ngagetin orang nggak boleh. Waradus salam, dan sebarkan salam. Ini ada dua mana ya dalam artian mengucapkan salam, ya assalamualaikum kalau kita ada yang lewat. Atau kita memang menjaga keselamatan dan kenyamanan orang yang lewat dari gangguan kita. Wal amru bil ma'ruf ya, dan menyuruh kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Bisa enggak itu ya? Mematuhi 5 ini. Menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Bisa enggak? Kalau bisa ya dikasih ya, pengecualian atau excuse ya, atau toleransi boleh tuh ya, duduk di tempat di mana orang biasa hadir mudik. Bahasa Rasulullah itu ngajar. Kalau nggak bisa ya jangan. Kenapa? Kalau memaksakan diri juga dan tidak mampu melakukan 5 hal ini, ya, maka nanti usai atau selesai kita nongkrong, yang ada kita pulang bawa dosa. Pergi dari rumah dalam keadaan tidak berdosa, pulang dari tempat nongkrong, di tempat kongko bawa dosa. Nah, ini kan jadi masalahnya. Maka dalam hal ini sahabat yang dirahmati Allah dapat dimaklumi bahwa jika semua lapisan masyarakat ya, mau melaksanakan prinsip-prinsip ini, ya, menutup aurat, menjaga pandangan, ya, menjaga kesopanan, maka insya Allah ya keamanan dan ketentraman itu akan terwujud. Tidak ada nanti informasi berita ya ada tindakan pencabulan, pemerkosaan, ya, tindakan kriminal dan sebagainya. Kalaulah kaum muslimin kemudian memahami ini. Cuman sayangnya ya, masih ada ya kaum muslimin yang kadang-kadang tidak mematuhi apa yang menjadi syariat dari dalam agamanya sendiri. Islam tetapi kemudian tidak mencerminkan ajaran Islam. Muslim tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Sehingga kemudian banyak orang yang terutama di luar muslim ya, yang merasa heran, katanya Islam agama bagus gitu ya, agama yang super ya, agama yang
cinta damai dan sebagainya. Tapi lihat orang-orang Islam ya, banyak yang kena narkoba, ya, banyak yang kemudian terjerumus dalam pergaulan bebas. Ya, ada berita-berita. Makanya kata ada seorang dai ya, beliau dialog dalam sebuah acara ya, bersama dengan narasumber, ya, bukan bersama dengan non-muslim ya, dia mengatakan kalau mau masuk Islam ya gara-gara umat Islam ya jangan, karena umat Islam itu belum tentu menunjukkan Islam itu sendiri ya. Jadi masuk Islam lah gara-gara kesempurnaan dan keindahan ajaran Islam, kurang lebih begitu. Nah, kalau masuk Islam gara-gara umat Islam ya nanti nggak kuat ya. Ya, masuk Islam di Saudi, dilihat orang Saudi bagus-bagus, ya, jaga ini, begitu masuk ke negara lain ya, ke negara mana gitu ya, orang Islamnya banyak ada, tetapi kemudian perilaku hidupnya masih jauh dari kata Islami ya. Masih suka memelihara kekotoran, masih suka melakukan kemaksiatan, kemusyrikan. Jadi bingung lah, ini katanya orang Islam tapi kok begini-gini nih ya. Akhirnya kendor iman. Ini yang kemudian kita harus paham. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Yang penting adalah bagaimana kita berupaya menjaga jangan sampai kepada anak-anak kita ini ya, baik anak kita kandung, anak didik kita, anak angkat kita, siapapun yang menjadi anak kita, orang yang berada di bawah kependidikan kita, ya, pengayoman kita, jaga ya, jangan sampai kemudian mereka menjadi orang-orang yang terjebak ya ke dalam budaya tadi ya yang dilarang di dalam syariat, mengumbar aurat ya, kemudian juga terjebak ke dalam pergaulan bebas ya antara laki dan perempuan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin babi nur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.